Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4, dari kelas 1F Pekerjaan Sosial. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan atau menjelajahi peran bahasa sebagai instrumen paling penting dalam praktik pekerjaan sosial, khususnya dalam dinamika kekuasaan antara pekerja sosial dan klien. Pekerjaan sosial merupakan profesi yang berfokus dalam membantu individu, kelompok, maupun masyarakat dalam menangani masalah sosial serta meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Dalam praktik sehari-hari, bahasa atau komunikasi menjadi aspek utama yang sangat menentukan antara interaksi pekerja sosial dan klien. Bahasa bukan hanya alat pertukaran informasi, tetapi juga instrumen sosial yang erat dengan dimensi kekuasaan. Ketimpangan kuasa yang melekat dalam hubungan ini sering tercermin melalui cara bahasa digunakan seperti pilihan kata, teknik bertanya, hingga penerapan norma budaya. Oleh karena itu, penting bagi pekerja sosial untuk memahami dinamika bahasa dan kekuasaan, agar interaksi yang terjadi dapat berlangsung secara etis, inklusif, dan memberdayakan klien. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Analisis berpijak pada kerangka critical discourse analysis, Freud-Klug 1989 sampai dengan 1995, yang meliputi 3 level. Pertama, analisis teks, terus yang kedua, praktik wacana, yang ketiga, praktik sosial. Sumber literatur berasal dari buku, jurnal akademik, dan penelitian terkait bahasa, juga kekuasaan, serta praktik pekerjaan sosial. Pada bagian ini dijelaskan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan dalam hubungan pekerja sosial dan klien. Relasi keduanya tidak sepenuhnya setara, dan hal tersebut tercermin melalui pilihan bahasa. Mengacu pada Freud-Klug, bahasa dianalisis pada 3 level, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Selain itu, penggunaan modalitas, jenis pertanyaan, serta framing kata dapat mempengaruhi persepsi klien dan memperlihatkan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam interaksi tersebut. Selanjutnya, yang pertama ada strategi bahasa etis penting untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat kemandirian klien. Yang kedua, komunikasi interpersonal yang dialogis, terbuka, dan empatik membangun kepercayaan dan rasa aman. Yang ketiga, penggunaan bahasa asertif yang menghormati hak dan martabat klien, menghindari dominasi dan konflik. Yang keempat, adaptasi bahasa sesuai konteks budaya dan kebutuhan klien, misalnya bahasa isyarat bagi difabel, meningkatkan efektivitas intervensi. Yang kelima, pilih istilah non-judgmental untuk menghindari stigma dan bangun motivasi klien. Dan yang terakhir, pekerja sosial perlu refleksi berkelanjutan untuk menghindari bias bahasa yang merugikan klien. Bahasa dalam praktik pekerjaan sosial merupakan instrumen kekuasaan yang dapat memproduksi ketimpangan sosial maupun membuka ruang untuk memberdayakan. Melalui pendekatan analisis wacana kritis, terlihat bahwa bahasa beroperasi pada beberapa tingkatan yang memengaruhi hubungan kekuasaan dalam interaksi sosial. Pekerjaan sosial harus mampu menggunakan strategi bahasa yang etis dan sensitif, seperti komunikasi dialogis, bahasa asertif, penggunaan istilah netral, dan adaptasi budaya untuk membangun hubungan kerja yang inklusif dan memberdayakan. Refleksi berkelanjutan terhadap penggunaan bahasa menjadi keharusan untuk menghindari biasa, memastikan martabat serta kemandirian klien tetap terjaga. Dengan penerapan strategi bahasa yang tepat, praktik pekerjaan sosial dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebagai simpulan, bahasa adalah alat kekuasaan yang dapat digunakan untuk memperkuat dominasi atau membuka peluang pemberdayaan dalam praktik pekerjaan sosial. Dengan pemahaman kritis dan strategi bahasa yang tepat, pekerja sosial dapat membangun hubungan yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dalam mendukung kesejahteraan klien.